Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Harlalifka dari kelas 12 Nia Al-Jazari. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video penjelasan mengenai tenis meja yang mencakup pola pertahanan dan penyerangan atau taktik pertahanan dan penyerangan serta cara-cara memegang bat. Nah, langsung saja kita ke pola pertahanan dan penyerangannya. Bahwa pola pertahanan atau taktik bertahan di dalam permainan tenis meja biasanya dilakukan jika tidak ada kesempatan untuk dapat melakukan serangan, karena bola yang datang pada waktu akan dipukul untuk dikembalikan selalu lebih rendah dari meja sehingga sulit untuk mendapatkan pukulan yang baik untuk serangan. Taktik pertahanan juga dilakukan untuk mencegah agar pemain lawan tidak bisa mencetak poin di daerah kita sendiri. Nah, ada beberapa pola pertahanan. Ada 3, yaitu yang pertama blok, merupakan teknik memukul bola yang dilakukan dekat dengan net. Jadi pada saat melakukannya itu dekat dengan net atau di blok di dekat dengan net. Nah, blok menghasilkan bola polos tanpa putaran, sehingga blok ini termasuk salah satu teknik taktik untuk bertahan dari jarak dekat meja. Nah, kemudian yang kedua yaitu kemampuan mengembalikan servis lawan dengan tepat, juga termasuk pola pertahanan yang sangat baik atau untuk mencegah terjadinya poin di daerah lawan. Nah, jika tidak dapat mengembalikan servis, maka lawan akan mudah menyerang dan lawan akan dengan mudah mengendalikan permainan. Kemudian yang ketiga yaitu yang bisa dilakukan pada saat bertahan, yaitu dengan melakukan cut defensif. Apa itu cut defensif? Nah, yang dimaksud dengan cut defensif adalah mengembalikan bola menggunakan gaya membacok atau biasanya menunggu sampai bola lawan datang dengan kekuatan dan kecepatan terakhir. Nah, cut defensif ini terdiri atas beberapa macam. Bisa dilihat di samping saya macam-macam dari cut defensif. Nah, kita beralih ke pola penyerangan dari tenis meja. Apa itu pola penyerangan? Perlu kita ketahui bahwa seorang pemain tenis meja juga harus menguasai dan memiliki taktik untuk menyerang. Karena dengan melakukan pukulan-pukulan bola yang cepat dan keras menuju ke bidang meja lawan, akan dapat menghancurkan pertahanan lawan. Taktik penyerangan yang biasa dilakukan oleh para pemain juga pada dasarnya menggunakan pukulan-pukulan forehand dan backhand dengan bola-bola spin. Ini bertujuan untuk menciptakan poin-poin ataupun bisa memenangkan pertandingan dengan mencetak poin banyak terhadap lawan kita. Nah, pukulan serangan dalam tenis meja ada beberapa juga. Yang pertama push, yaitu push merupakan teknik memukul bola dengan gerakan mendorong bola, ataupun pukulan yang dihasilkan berupa bola polos nyaris tanpa putaran. Push termasuk bola pertahanan namun bisa digunakan untuk serangan balik. Nah, kemudian yang kedua yaitu drive. Drive adalah pukulan bola dengan tidak menggunakan tenaga yang terlalu keras atau bola sedikit putarannya. Pukulan drive merupakan pukulan serangan dan dapat kita kontrol sesuai keinginan. Kemudian yang ketiga ada chop atau kop, adalah teknik memukul bola dengan gerakan seperti menebang pohon dengan kapak. Pukulan ini digunakan untuk mengembalikan pukulan bola yang bermacam-macam. Kemudian yang keempat adalah service, merupakan teknik memukul bola untuk menyajikan bola pertama ke dalam permainan dengan cara memantulkan bola terlebih dahulu ke meja servis. Kemudian bola harus melewati atas net dan akhirnya memantul di meja lawan. Jadi servis harus memantul di meja kita terlebih dahulu sebelum memantul di meja lawan. Kemudian yang kelima ada spin. Spin adalah teknik pukulan yang dilakukan dengan cara bola dipukul agar bola memutar. Pukulan spin dilakukan dengan sedikit sentuhan sehingga bola yang dihasilkan berputar sangat cepat. Kemudian selanjutnya ada lob, atau merupakan pukulan yang bolanya diarahkan jauh ke belakang meja lawan, yaitu melambung ke tinggi jauh ke meja lawan. Bola yang dihasilkan membentuk arah parabola dan jatuh di meja atau di pinggir belakang lapangan lawan. Dan biasanya bola ini jika terkena pukulan lob akan berputar. Kemudian yang ketujuh adalah smash, merupakan teknik pukulan bola yang dilakukan secara keras dan tajam. Pukulan smash dilakukan dengan tenaga penuh dan kecepatan maksimal sehingga bola yang dihasilkan sangat cepat, baik pergerakan maupun putarannya. Nah, smash ini juga merupakan biasanya pukulan untuk mematikan lawan, karena memang
bolanya itu sangat cepat ketika kita melakukan pukulan smash. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai taktik ataupun pola bertahan dan menyerang dari tenis meja. Penjelasan selanjutnya itu mengenai cara memegang bat tenis meja. Perlu kita ketahui bahwa bat merupakan sebutan untuk alat pemukul dari bola tenis meja. Nah, dalam praktiknya saya menggunakan sebuah raket yang dimana saya menggunakan bagian atasnya yang mirip bat. Ada 4 macam cara memegang bat, yaitu yang pertama ada shake hand grip, yang kedua penhole grip, yang ketiga V grip, dan yang keempat atau yang terakhir adalah familiar grip. Nah, yang pertama yaitu shake hand grip. Bagaimana cara pegangnya? Cara pegangnya itu seperti ini, yang dimana jari kelingking, manis, dan tengah melingkar dan bertemu dengan ibu jari pada bagian depan. Kemudian jari telunjuk itu lurus di bagian belakang bat, sehingga jika diperhatikan akan membentuk huruf P antara ibu jari dan jari telunjuk. Nah, ini merupakan shake hand grip yang mirip seperti kalau kita ingin berjabat tangan. Nah, kemudian yang kedua yaitu pegangan penhole grip. Berdasarkan namanya yaitu penhole grip seperti kita memegang pena. Nah, itu bagian depan bat adalah pertemuan antara ibu jari dan jari telunjuk, yang dimana semua tangan menghadap ke bawah seperti ini. Nah, sedangkan untuk bagian belakang ada 2 versi. Bisa ketiganya lurus ke belakang atau ke bawah, ataupun bisa ditekuk. Dan bagian depannya seperti ini. Nah, kemudian pegangan yang ketiga yaitu V grip. V grip adalah pegangan yang dimana mirip dengan penhole grip. Bedanya jika tadi penhole grip semuanya lurus, jari telunjuk dan ibu jari ini bertemu untuk pegangan V grip, sehingga seperti ini berbentuk lingkaran di bagian depan, dan bagian belakang adalah jari kelingking, manis, dan tengah ditekuk sehingga membentuk seperti ini untuk V grip. Nah, kemudian kita beralih ke familiar grip. Familiar grip hampir sama dengan shake hand grip. Bedanya saat semua melingkar di bagian depan, yaitu kelingking, manis, dan tengah serta ibu jari bertemu. Pada saat shake hand grip lurus, maka kalau jika familiar grip itu melingkar mengikuti lingkaran bat atau diteguk seperti ini. Dia tidak membentuk huruf P lagi karena mengikuti ke bawah berdasarkan sisi dari batnya. Dia diteguk seperti ini. Ini merupakan familiar grip. Itulah tadi penjelasan mengenai pola pertahanan atau taktik pertahanan dan menyerang serta cara-cara memegang bat. Mungkin cukup sekian dari video kali ini. Video saya lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.